Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rahmatullahi narjuh wala takilla illa anfusina tarafata ain wa aslih lana syu'unina kullaha la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tercapainya maksud kita untuk mengadakan silaturahmi dan tasyakur 24 tahun berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Sayang, saya sendiri tak dapat duduk bersama-sama di hari-hari berbahagia ini, berhubung dengan kesehatan saya sedang terganggu pula. Memang ini gejala pembawaan umur yang disebut syaikhah. Demikianlah sunnatullah yang patut kita syukuri. Alhamdulillah ala kulli hal. Pada saat-saat seperti sekarang ini, kita dengan sendirinya ingat saudara-saudara seperjuangan kita semenjak kita mulai perjuangan di berbagai macam bidang itu. Dalam masa 60 tahun lebih, kita umat Islam Indonesia bangkit di berbagai macam bidang seperti bidang sosial, pendidikan, politik, dan ekonomi, yang itu semua melingkupi apa yang kita sebut dakwah illallah. Sejarah Indonesia menyaksikan sendiri bahwa dalam tiap-tiap perjuangan itu, terutama sejak permulaan abad ini, Islam telah mengambil peranan perintis jalan. Sejarah menyaksikan di bidang ini banyak sekali nama-nama yang perlu disebut yang bertebaran di seluruh Indonesia. Tapi pada saat ini, baiklah kita membatasi beberapa nama yang belum lama meninggalkan kita. Di tengah-tengah mereka asyik sama-sama pemimpin dan mengarahkan perjuangan kita ini. Saudara-saudara dari daerah-daerah tentu akan lebih mengingat nama mereka masing-masing yang kita tidak akan dapat melupakannya. Dalam lingkungan terbatas, kita umpamanya tidak dapat melupakan Ustaz kita Kiai Haji Taufikur Rahman, pemimpin dan pelopor kita, Kiai Haji Fakih Usman, Pak Prawoto Mangkusasmito, Pak Sukiman Wiryo Sanjoyo, Buya Hamka, Buya Daktu Palimokayo, Pak Syafruddin Prawira Negara, Pak Burhanuddin Harahap, dan lain-lain. Ini hanya sebagian dari mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi rahmatnya bagi arwah mereka. Amin ya rabbal alamin. Kedua, alhamdulillah saya dapat mengikuti persiapan-persiapan untuk pertemuan yang berbahagia ini, dan saya doakan mudah-mudahan berhasil sebagaimana yang kita cita-citakan. Ketiga, ingatlah kita semua pada beberapa hadis Rasulullah SAW dalam penutup khutbatul wada, antara lain berbunyi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati rasulih. Aku wariskan pada kamu sekalian dua perkara, jika kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnatu nabiyyih. Demikianlah kata Rasulullah sebagai pencakup risalah beliau selama 23 tahun itu. Yang satu bernama Kitabullah Al-Quranul Karim, dan yang kedua Sunnah Rasulullah sebagai petunjuk untuk memahamkan Kitabullah itu. Dan dalam sejarah kita menyaksikan sendiri bahwa umat Islam sekalipun menghadapi berbagai macam cobaan dan terkadang sampai bercerai-berai, tetap ada seruan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah yang memanggil mereka kembali ke jalan yang benar. Demikian dahulu, begitu sekarang, dan demikian pula di masa yang akan datang. Dalam khutbatul wada itu pula kita masih ingat bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan perhatian kita pada satu kalimat, yaitu inna zamana qad stadar. Sesungguhnya masa berubah, zaman berganti. Dalam hidup di dunia ini, perubahan masa dan pergantian zaman tetap berlaku, sesuai dengan firman Ilahi bahwa hidup ini adalah cobaan atau ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sungguh kami akan uji kamu sekalian dengan kesusahan dan kesenangan, yaitu sebagai ujian.
Yang satu tak dapat dipisahkan dari yang lainnya. Dua-duanya berjalan bersamaan atau berganti-ganti. Itulah yang arti hidup. Kadang-kadang kita diuji dengan rasa kesenangan, ada kalanya kita diuji dengan rasa putus asa. Kedua-duanya adalah ujian. Apakah kita dapat mengatasi kedua perasaan itu atau tidak? Maka marilah kita melihat tiap-tiap persoalan yang kita hadapi dari masa ke masa, sekarang atau yang akan datang, sebagai ujian, sebagai ibtila yang silih berganti, dan tidak usah kita menyembunyikan diri daripadanya. Tetapi kita harus hadapi dengan iman, dengan warisan Rasulullah SAW, kitabullah wa sunnati nabiyyih. Ada syair dari Syauqi Baik dalam rangka ini sama-sama mengingatnya. Qif duna ra'yika fil hayati mujahidan innal hayata aqidatu wa jihadi. Tegaklah kamu selama hidup ini sebagai mujahid mempertahankan pendirianmu, sebab sesungguhnya yang dinamakan hidup itu ialah tak lain daripada aqidah dan jihad. Mudah-mudahan demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Muhammad Natsir.